Jadi dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia, revisi yang diinginkan oleh pemerintah adalah adanya revisi nomor 19 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksana hak warga binaan masyarakat, yaitu memberikan remisi bersyarat. Tetapi poinnya adalah di dalam peraturan pemerintah ini tidak ada satu klausul ayat yang menyatakan bahwa ketika dia diberikan remisi, ya remisi dia harus keluar dari penjara, tidak ada. Tetapi remisi itu adalah hak dari mereka, hak setiap narapidana untuk mendapatkan remisi yang dilakukan oleh seorang menteri. Tetapi sekali lagi bahwa tidak ada memberikan remisi, itu remisi ada pengurangan dari masa hukumannya, remisi. Tapi tidak ada poinnya remisi itu mengeluarkan narapidananya keluar dari penjara dengan apapun alasan yang memberikan bersyarat, tidak ada. Untuk itu maka tidak perlu adanya revisi, karena ini tidak akan memberikan efek jera kepada para koruptor. Maka pemerintah harus mempertimbangkan, dan saya pribadi tidak setuju dengan adanya revisi yang dilakukan oleh pemerintah. Harusnya memberikan hukuman kepada para koruptor itu harus seberat-beratnya, ya harus seberat-beratnya, yaitu salah satu penjara seumur hidup, atau memberikan lebih berat lagi, hukuman mati, hukuman mati, hukuman mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden, saya mau bertanya, ada berita di media massa bahwa pemerintah akan memberikan remisi pembebasan bersyarat yang disebabkan oleh adanya wabah COVID-19, yang salah satunya adalah kasus napi korupsi. Bagaimana menurut Raden tentang hal ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, dan itu alhamdulillah hari ini memang sampai sekarang ini berita itu masih terus tersebar di tengah-tengah teman-teman, kawan-kawan yang penggiat anti korupsi dan masyarakat pada umumnya. Memang ketidaksetujuan mereka. Yang antum pertanyakan itu sebenarnya adanya sebuah revisi dari peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksana hak warga negara binaan masyarakatan. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, kita perlu menggarisbawahi bahwa segala sesuatu yang ingin kita jelaskan itu harus bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Ya, dalam hal ini kita mengambil sebuah surah dan ayat, yaitu Al-Baqarah ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, ya, carilah makan dari rezeki yang baik-baik, maka bersyukurlah kalian, ya, jikalau kalian benar-benar menyembah Allah. Tapi sebelum kita menjelaskan itu juga kita perlu nih, karena kita hari ini memberikan penjelasan, perlunya ada sebuah patokan pegangan kita. Jangan sampai nanti kita bicara atas maunya kita sendiri. Kita bicara ini diperkuat, didukung, ya, dan dilindungi oleh undang-undang di dalam negeri kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 adalah kemerdekaan berkumpul, ya, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Dan di dalam pasal 28E ayat 3 yaitu juga tentang kebebasan untuk berkumpul, ya, mengeluarkan pendapat, itu dilindungi. Jadi dalam hal ini kita harus merasa yakin bahwa apa yang kita sampaikan ini demi kebaikan dan kemaslahatan umat, insya Allah bisa nyaman, tenang, dan lurus. Oh ya, terima kasih. Makasih. Kembali kepada peraturan pemerintah, penjelasan tentang peraturan pemerintah tersebut nomor 99 tahun 2012, ya, yaitu tentang syarat dan tata cara pelaksana hak warga binaan masyarakat, yaitu adanya sebuah revisi dari peraturan pemerintah tersebut. Jadi diinginkan adanya kasus atau narapidana yang sedang menjalani hukuman kasus korupsi itu diberikan
remisi bersyarat, yaitu dikeluarkan dari lapas, dikeluarkan dari penjara, dengan tapi ada sebuah kebebasan bersyarat. Nah, ini perlu ada sebuah revisi, ada perubahan dari peraturan tersebut. Kalau enggak, ini berbahaya. Tetapi pada prinsipnya adalah hati-hati bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa yang kalau ingin kita berantas, negeri kita ingin bebas dari korupsi demi kesejahteraan masyarakat, demi keadilan, maka harus dengan cara yang luar biasa. Kalau ini jadi pemerintah melakukan revisi lalu memberikan sebuah revisi kepada narapidana yang para koruptor, ini melanggar dari tujuan atau kampanye dari program pemerintahan Bapak Jokowi yang ingin bagaimana pemberantasan korupsi itu bisa secara optimal. Artinya benar-benar bisa dilakukan sebersih-bersihnya. Nah, kalau ini dilakukan berbahaya, maka untuk itu ada pertimbangan yang harus ada pada pemerintah untuk berhati-hati. Dan kalau kita mengacu kepada kepentingan atau kepada pendapat masyarakat pada umumnya, bahwa pemerintah jangan melakukan ini karena ini berbahaya. Nah, kita jelaskan dalam peraturan pemerintah ya nomor 99 itu, yaitu ketentuan pasal, ya ini kita langsung pasal 34. Itu yaitu setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi. Ini poinnya adalah pasal 34. Ya, dan remisi bisa dilakukan pada ayat 1 itu, salah satu adalah syaratnya ada berkelakuan baik dan telah menjalani pidana minimal 6 bulan. Nah, pasal 34A-nya ya. Jadi pasal 34 ini juga memenuhi persyaratan. Yang juga persyaratan tersebut yang dijelaskan ya, di sini jelaskan ada ayat yang mengatakan bahwa pertimbangan dari yang dilakukan remisi itu adalah salah satunya adalah untuk pertama kepentingan umum. Ya. Yang kedua demi keadilan. Jadi artinya adanya sebuah pernyataan kepentingan umum, keamanan dan rasa keadilan di masyarakat. Jadi ini yang harus diwaspadai bahwa jangan sampai ini menjadikan sebuah alasan bahwa ketika adanya perubahan revisi dari peraturan pemerintah tadi, itu alasannya karena kepentingan umum, keamanan dan rasa keadilan masyarakat. Sementara di sini bahwa tidak bisa dijadikan alasan COVID-19 itu sebagai landasan untuk memberikan remisi kepada para narapidana. Berbeda. Karena apa kondisinya? Kalau pemerintah memberikan pembebasan atau remisi kepada narapidana dengan bersyarat yang khusus hanya pada kasus korupsi, maka ini berbahaya. Tidak ada keadilan di tengah-tengah narapidana bahasanya. Kalau menurut saya, kalau mau dibebaskan ya dibebaskan semuanya aja. Dibebaskan bersyarat ya semuanya. Artinya itu para narapidana yang memang ada di penjara semuanya dibebaskan. Itu namanya adil. Tapi kan nggak mungkin, berbahaya. Justru kalau kita khawatirnya ketika para koruptor ini dibebaskan, maka khawatirnya dia akan menumbuhkan atau rasa yang merasa bahwa hukum itu tidak ada gunanya. Dia tidak akan ada efek jera. Karena fungsi dari memberikan hukuman itu salah satunya adalah selain memberikan binaan, membina kembali akhlak mereka, pikiran mereka dan perilaku mereka, juga memberikan efek jera kepada mereka. Nah, ini kalau ini sampai tidak dilakukan maka berbahaya. Untuk itu makanya pemerintah harus mempertimbangkan. Dan saya pribadi tidak sepakat, saya tidak setuju dengan adanya rencana pemerintah untuk memberikan pembebasan besar karena kasusnya adalah COVID-19. Menurut saya, korupsi ini berbahaya. Maka menurut saya kalau seandainya kita mau menyamakan mereka, maka ada persamaan, yaitu salah satunya adalah saya menciptakan sebuah produk kata yaitu COVID-2. Apa tuh Raden? COVID-2 adalah Corruption Virus 2. What's the meaning of 2? 2 artinya 2 thumbs up. Wah. 2 thumbs up itu keren, cool. Oke banget. Kasus di Indonesia, kasus korupsi itu luar biasa. Karena apa? Para narapidana yang kita lihat di media massa
itu jarang sekali yang merasa sedih. Dia bangga dengan melambaikan tangan. Tidak ada tampak stres dan depresi bagi mereka. Dan ini menurut saya secara kedokteran jiwa ini tidak memberikan efek jera kepada mereka. Ya, jadi menurut saya harusnya memberikan hukuman kepada para koruptor itu harus seberat-beratnya. Ya, harus seberat-beratnya. Yaitu salah satu penjara seumur hidup. Atau memberikan lebih berat lagi, hukuman mati. Karena jangan sampai kasus kecil hanya mencuri sendal atau hanya mencuri kambing, hukumannya 7 tahun. Sementara korupsi yang merugikan negara ratusan miliar sampai triliunan hanya dihukum 1 tahun. Paling lama juga 4 tahun. Paling lama juga 8 tahun. Tidak ada efek jera. Dan sekali lagi, di negeri ini banyak politisasi dalam masalah penegakan hukum. Untuk itu, maka kembali hayo para penegak hukum, para penggiat korupsi, juga masyarakat untuk satu suara sepakat bahwa jangan sampai memberikan pemerintah melakukan revisi peraturan pemerintah ini dan memberikan kebebasan bersyarat kepada para narapidana khususnya kasus korupsi. Dan untuk itu, sebagai ilustrasi yang kontradiksi, lucu di sini, ketika pemerintah memutuskan sebuah aturan kebijakan, yaitu karantina wilayah, yaitu masyarakat di penjara, dikurung dia, ya, apapun alasannya dikurung, sementara narapidana dari kurungan dibebaskan dia. Dan ini kontradiksi bahwa terjadi sebuah politisasi yang maksudnya adalah yang yakin adalah ini tidak memberikan efek jera kepada masyarakat. Dan kalau dihubungkan dengan COVID-19 dan pencegahannya, tidak masuk akal. Tidak masuk akal, karena kalau koruptor hanya 20% di penjara, sementara 80%-nya kasus di penjara itu yang di luar dari korupsi, maka kalau dia hanya dibebaskan mereka, ya, sementara bagaimana yang 80%-nya? Bagaimana yang 50% kasusnya yang tidak dibebaskan? Sementara mereka juga sebagai, kalau bisa dijelaskan, dianalisis bahwa mereka adalah bisa menjadi sumber penyebaran. Jadi ini tidak masuk akal, tidak masuk akal. Saya sebagai dokter merasa bahwa ini tidak masuk akal, ya. Baik, sebelum kita tutup, baiknya kita jelaskan makna dari sebenarnya korupsi itu dan larangan di dalam Al-Quran yang tadi sudah dibacakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 172, dan ini akan diperkuat oleh Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang artinya adalah, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain. Jadi dengan cara yang batil. Jadi jangan di antara kita memakan harta saudara kita dengan jalan yang batil. Dan ini digambarkan adalah hari ini adalah kasusnya adalah korupsi. Dan Allah melarang kita, sesuai Al-Baqarah ayat 172, orang-orang yang beriman harus mencari makan rezeki yang baik. Salah satu yang baik bagaimana? Jangan mencari makanan dengan memakan sebagian makan dengan harta sebagian saudara yang lain di antara kalian dengan cara yang batil. Untuk itu kita harus pahami ini baik. Dan juga di dalam satu hadis riwayat dijelaskan dari Abu Haid As-Saidi radhiyallahu an, yang berkata, jadi ini sebuah cerita yang gambar Rasulullah SAW telah memberikan tugas kepada seorang laki-laki dari kaum Al-Asad yang dikenal sebagai Ibnu Lutbiyah. Ia ikut Amru dan Ibnu Abu Umar untuk urusan masalah sedekah. Jadi hadis ini sebenarnya ada satu orang yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengikuti Amru dan Ibnu Abu Umar untuk urusan sedekah. Nah, setelah kembali dari menjalankan tugasnya, lelaki tersebut berkata kepada Rasulullah SAW, ini untuk Anda dan ini untukku, karena memang dihadiahkan kepadaku. Jadi ini untuk Anda dan ini untukku, karena memang dihadiahkan kepadaku. Setelah mendengar kata-kata tersebut, lalu Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, ya, dan Rasulullah menyampaikan apa? Setelah mengucapkan puji-pujian di hadirat Allah, beliau bersabda, adakah patut seorang petugas yang aku kirim untuk mengurus satu tugas berani berkata, ini untuk Anda dan ini untukku, karena memang dihadiahkan kepadaku.
Rasulullah bertanya seperti itu di atas mimbar. Lalu Rasul meneruskan, kenapa dia tidak duduk di rumah bapak atau ibunya, ya, yang sebelumnya tidak memiliki jabatan apa-apa, sehingga ia menunggu, atau apakah dia akan dihadiahi sesuatu atau tidak? Nah, Rasulullah melanjutkannya, demi zat Muhammad yang berada di tangannya, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu darinya kecuali pada hari kiamat kelak dia akan datang dengan memikul di atas lehernya. Jikalau itu diambil seekor unta, ya, maka seorang itu akan mengeluarkan suaranya, atau seekor lembu yang melenggu, atau seekor kambing yang mengembek. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya setinggi-tingginya sehingga nampak kedua ketiaknya yang putih, dan beliau bersabda, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya sebanyak 2 kali? Artinya apa sebanyak 2 kali? Rasulullah menyampaikan ini demi mengingatkan kita untuk jangan sampai kita melakukan mencari rezeki itu dari yang haram, yang batil, yaitu satu dengan korupsi. Memberikan hadiah seperti ini adalah bagian dari gratifikasi dalam undang-undang korupsi. Jadi berhati-hatilah kita semua, dan kita semua umat Islam, karena standar hukum kita, pegangan hukum kita dari Al-Quran dan hadis, maka berhati-hatilah dalam melakukan pencarian rezeki sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya. Maka untuk itu sebagai landasannya adalah di akhir hadis ini adalah yang perlu kita garis bawahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alla innahu la yadkhulul jannah illal mu'minun." Yang artinya adalah, ingatlah sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang mukmin. Ini hadis riwayat Muslim. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya, keluarga, dan juga untuk saudara-saudara sekalian yang menyaksikan ini. Dan insya Allah kita akan teruskan tema kita, yaitu berhubungan dengan karantina wilayah, karena tadi sudah dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.